Selamat tinggal demokrasi kapitalisme. Saatnya syariah Islam kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saudara-saudaraku, sudah lebih dari 7 dekade kita menjalankan demokrasi kapitalisme. Sistem ini katanya menjanjikan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Tapi apa hasil yang kita rasakan sekarang? Hari ini, ketimpangan makin menganga. Sekitar 8,5% rakyat, lebih dari 20 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, kekayaan alam kita dari tambang emas sampai batu bara sebagian besar justru dikuasai korporasi besar dan asing. Lebih dari 94% lahan pertanian dan perkebunan dikuasai korporasi, sedangkan rakyat kecil hanya kebagian ampasnya saja. Lalu, apa yang menopang negara? Pajak. Bahkan di saat rakyat susah, APBN tetap bergantung pada pajak. Padahal banyak konglomerat dan pengusaha besar yang justru bisa menghindar. Akibatnya, rakyat kecil yang sudah menderita malah dipaksa ikut menutup kebocoran anggaran. Politik pun tidak lebih baik. Dalam 20 tahun terakhir saja, ribuan pejabat terjerat kasus korupsi. Oh ya, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana kasus dugaan korupsi kuota haji, dugaan korupsi DPRD, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Demokrasi yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, akhirnya menjadi dari elit oleh elit untuk elit. Dan lihatlah jalanan kita, demonstrasi demi demonstrasi meledak. Dari reformasi 98 hingga aksi-aksi terkini, termasuk ratusan jiwa Afan hilang, Kurniawan ribuan yang terluka. tewas dilindas Semua ini ranting. terjadi karena rakyat tidak percaya lagi pada elit dan sistem yang dijalankan. Saudaraku, mari kita jujur. Demokrasi kapitalisme telah gagal di negeri. Tapi Islam, syariah Allah, menawarkan solusi yang nyata. Dalam Islam, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti tambang, energi, minyak, air, ladang gembalaan bukan milik swasta ataupun asing, tapi milik rakyat, dikelola oleh negara dan hasilnya untuk semua. Setidaknya ada 5 manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat jika syariah Islam diterapkan. Pertama, layanan publik gratis. Kesehatan gratis. Rumah sakit dibiayai Baitul Mal seperti di era Abbasiyah dan Utsmaniyah. Semua orang bisa berobat tanpa membayar. Pendidikan gratis. Sekolah, madrasah, universitas dikelola oleh negara dari dana SDA dan wakaf. Banyak catatan bahwa universitas di Baghdad dan Kairo dibiayai wakaf. Rakyat tidak bayar sepeser pun. Air, listrik, bahan bakar akan menjadi murah bahkan gratis karena termasuk hajat hidup orang banyak yang dikelola oleh negara. Rakyat tidak dipaksa beli yang mahal dari swasta. Yang kedua, infrastruktur rakyat. Jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, bahkan transportasi publik disediakan negara. Biaya pembangunan diambil dari pemasukan SDA, bukan pajak rakyat. Contohnya, di masa Utsmaniyah ada ribuan kilometer saluran air dan jembatan yang masih berfungsi hingga saat ini. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Bantuan untuk fakir miskin, anak yatim, orang tua yang tidak mampu bekerja langsung dibiayai oleh Baitul Mal. Di masa Umar Abdul Aziz, bahkan orang miskin sulit ditemukan untuk menerima zakat. Yang keempat, harga kebutuhan pokok terjangkau karena negara memegang kendali distribusi sumber daya alam. Harga BBM, listrik, dan pangan bisa dijaga agar stabil. Tidak ada kartel atau permainan harga oleh segelintir pengusaha. Yang kelima, kebijakan tanpa utang ribawi. APBN tidak tergantung pajak atau utang luar negeri. Dana sumber daya alam yang besar bisa membuat negara mandiri dan tidak berhutang kepada IMF ataupun Bank Dunia. Di dalam syariat Islam, pajak bukan tumpuan utama, tapi zakat, kharaj, jizyah, fai', ghanimah yang akan menopang keuangan negara. Pajak atau dharibah hanya ada di saat darurat, dan itu pun hanya dibebankan pada orang kaya, bukan rakyat miskin. Dalam Islam, pejabat tidak bisa memperkaya diri. Kekayaan mereka dicatat di awal dan di akhir masa jabatan. Kalau ada selisih yang tidak jelas, dipastikan akan disita oleh negara. Permasalahan kita yang berlarut-larut tentang perampasan aset selesai dengan diterapkan syariat Islam. Kalau korupsi, hukumannya jelas dan tegas, bahkan bisa sampai hukuman mati. Sejarah sudah membuktikan di masa Umar bin Abdul Aziz, zakat sampai tidak tersalurkan karena nyaris tidak ada lagi yang miskin.
atau berhak menjadi mustahik. Lalu di masa Abbasiyah, wakaf membiayai sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan dapur umum untuk rakyat tanpa membeda-bedakan agama. Tidak akan ada lagi orang-orang yang mati kelaparan di negeri ini. Di masa Utsmaniyah, Baitul Mal menanggung infrastruktur dan layanan publik sehingga rakyat bisa hidup layak tanpa dibebani utang ribawi. Inilah bukti nyata, bukan mimpi kosong. Islam pernah membawa dunia ke puncak peradaban dengan ilmu, keadilan, dan juga kesejahteraan. Maka, wahai Ibu Pertiwi, saatnya kita berkata, selamat tinggal demokrasi kapitalisme. Sistem ini hanya membawa krisis, kesengsaraan, dan juga kezaliman. Kini saatnya kita kembali ke pangkuan syariah Islam, sistem yang datang dari Allah, Sang Maha Adil, sistem yang bukan hanya janji, tapi sudah terbukti menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku, mari kita suarakan perubahan sejati. Hentikan ketergantungan pada sistem yang rusak. Sambut syariah Islam sebagai jalan keluar, agar Indonesia benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.